Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberi kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teknik Delphi. Perkenalkan, nama saya Andani Prawira yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Zahron dan Angelin. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang teknik Delphi, yaitu metode Delphi. Metode Delphi secara definisi adalah proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu. Biasanya melalui bantuan kuesioner Yusuf 2027, metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis pada bidang kajian manajemen risiko (TI). Metode Delphi dapat digunakan pada tahap apapun pada proses risiko manajemen atau pada sembarang fase ketika sebuah konsensus pendapat ahli dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zahron Dina. Kepada Zahron kami persilakan. Selanjutnya, menurut Brooks, dalam tesis Wurin-Lin 2017, penerapan metode Delphi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi penulis ahli, yang kedua menanyakan kesetiaan anggota penulis untuk terlibat dalam panel atau topik yang dibahas, yang ketiga mengumpulkan pendapat dari setiap individu yang dianggap ahli yang akan dijadikan sebagai laporan dasar permasalahan, yang keempat menganalisa data dari panel ahli, yang kelima melakukan kompilasi informasi pada kuesioner baru, kemudian mengirimkannya kepada setiap ahli untuk direview. Yang keenam, melakukan analisa informasi baru yang mengembalikan kepada anggota panel untuk mendistribusikannya. Yang ketujuh, meminta setiap panel ahli untuk mempelajari data dan mengevaluasi posisi mereka dalam kelompok. Yang kedelapan, melakukan analisis input. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan metode Delphi. Yang pertama, pemilihan panel ahli atau expert. Pemilihan ahli secara objektif dan dengan hati-hati menjadi salah satu hal yang menentukan kesuksesan penerapan metode ini. Pemilihan ahli dapat mengacu pada pengalaman bidang, pengetahuan profesional, penelitian telah dilakukan pada bidangnya, hingga sertifikasi yang dimiliki. Selanjutnya, yang kedua yaitu jumlah penulis ahli. Murphy dan kawan-kawan menyatakan semakin banyak penulis maka dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan dapat diandalkan. Widiasi 2015 menyatakan jumlah ahli yang dilibatkan tidak menjadi masalah. Hal tersebut karena tidak berpengaruh terhadap akurasi serta efektivitas penerapan metode Delphi karena tidak terdapat korelasi antara ketiganya. Yang ketiga yaitu jumlah putaran. Delke dan kawan-kawan 1970 menyatakan setidaknya 2 iterasi dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang konsensus. Untuk iterasi yang lebih dari itu perlu memperhatikan faktor kelelahan penulis ahli, tingkat pengurangan waktu dan biaya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang ketiga, proses feedback anonim. Yang keempat, kebutuhan waktu. Yang kelima, pengukuran konsensus. Pengukuran konsensus dari data yang diberikan responden dapat dilakukan menggunakan pengukuran deviasi, koefisien Kendall concordance, W, dan chi-square. Nilai konsensus Delphi dapat diketahui dari nilai standar deviasi dan AQR dengan ketentuan bahwa nilai standar deviasi di bawah 1,5 dan nilai AQR di bawah 2,5. Terdapat menurut kita Limerick pada tahun 2005 dalam buku Grain-Narrow 2014. Apa saja kelebihan teknik Delphi? Yang pertama itu sangat sesuai diterapkan di Indonesia.
yang menganut falsafah Pancasila, di mana salah satu sila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, pendapat dari beberapa orang yang diperoleh secara konsensus lebih baik dan lebih komprehensif daripada hanya pendapat seseorang. Yang ketiga, keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan dalam arti mutlak, dari pihak yang terkait sehingga memungkinkan implementasi program berjalan lebih baik dan lancar. Yang keempat, konsensus yang dicapai dapat berguna untuk mengungkapkan kondisi sekarang maupun kondisi masa yang akan datang. Sedangkan informasi yang diperoleh bersama dapat dipakai sebagai indikator untuk menentukan keberhasilan program. Dan yang kelima, data yang akurat dapat diperoleh karena para panelis dipilih orang-orang yang memiliki pandangan luas tentang masa depan dan mengetahui permasalahan yang terkait dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik Delphi sendiri. Yang pertama, untuk mencapai konsensus dicapai lewat suatu proses yang memakan waktu lama. Yang kedua, biaya untuk mengundang para panelis atau responden sangat mahal. Yang ketiga, para panelis adalah pemegang peranan pada institusinya yang biasa sibuk sehingga sulit untuk bertemu pada forum panel. Yang keempat, diperlukan peneliti yang berpengalaman dan harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kelima, jika permasalahan tidak menarik bagi para panelis, tingkat partisipasi mereka akan rendah, sehingga presentasi respon yang diperoleh rendah. Dan yang terakhir yaitu sulit menghilangkan bias atau komunikasi di antara para panelis. Jika para panelis berasal dari satu. Baiklah, itulah yang dapat kami jelaskan tentang materi kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.